wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mungkin materinya udah sering ditemui ya Bapak-bapak dan teman-teman lainnya, tapi udah sering menemukan apa sih apar itu, bagaimana sih penggunaan apar itu, iya nggak? Iya. Udah sering lihat ini nggak? Sering. Jadi di sini kita hanya mengulas kembali ya, dan kita akan mengingat kembali bagaimana sih penggunaan apar itu. Kemudian sebelumnya kita harus tahu dulu nih apa sih. Jadi apar itu adalah alat pemadam api ringan, yang dimana dia itu berfungsi untuk memadamkan api. Lebih tepatnya bisa memadamkan api, tetapi lebih ke pencegahan untuk menghindari api itu setelah dikendalikan dan membesar. Jadi sebagai istilahnya kayak kalau di kesehatan itu pertolongan pertama gitu. Tapi bedanya ini pada api. Kemudian di sini ada bagian-bagian untuk aparnya, bisa dilihat. Di situ ada handle atau tuas, kemudian ada hose atau selang, kemudian ada nozzle atau corong, dan ada tabung. Nah di sini adalah ada klasifikasi kebakaran dan jenis-jenis apar menurut National Fire Protection Association atau NFPA dan SNI 180/2021. Di sini tuh yang kita tahu mungkin kelas api itu ya gitu aja, ya udah dibakar aja gitu. Ternyata kita ada kelasnya, ada kelas A, kelas B, kelas C, kelas D, kelas E dan kelas K. Dan ini pun cara memadamkannya menggunakan apa yang berbeda-beda, nggak cuma memakai apa yang ini, apa yang itu gitu. Kebetulan ini apanya jenis ya benar, jadi dia termasuk dari apar dry chemical atau yang powder, yang isinya tuh kayak tepung. Tapi tepung-tepung yang mengandung bahannya yang dapat membantu memadamkan api. Di sini di kelas A yaitu kebakaran pada benda logam. Contohnya seperti kayu, kertas, terus kardus, kain, kulit dan plastik. Nah ini untuk kelas A ini pemadaman aparnya itu bisa menggunakan apar dry chemical powder seperti yang ada di depan ini. Kemudian pada apar foam dan apar HCDC. Kemudian untuk kelas B, contohnya itu pada bahan bakar bensin, lilin, germo, minyak tanah dan dinar. Ini bisa menggunakan powder, CO2, foam dan apar HFCP. Namun untuk jenis kebakaran kelas B ini tidak boleh menggunakan air. Karena apa? Karena dia akan melawan. Jadi bukan dia memadamkan, tapi dia malah semakin membesar. Kemudian pada kelas C ini kebakaran atau api yang terjadi karena kegagalan fungsi peralatan listrik. Contohnya seperti yang disebabkan oleh arus pendek. Dan ini juga bisa menggunakan apar powder, kemudian apar CO2 dan apar HCTC. Kemudian untuk yang kelas D, kebakaran atau api yang terjadi pada bahan logam itu yaitu magnesium, aluminium, kalium dan sebagainya, itu bisa menggunakan apar sodium, kemudian bisa menggunakan dry powder, namun tidak disarankan menggunakan air. Kemudian untuk yang kelas E, kebakaran yang terjadi pada bahan radioaktif. Dan untuk kelas kebakaran di kelas E ini, kami pun masih belum mengetahui bagaimana cara penanganan yang tepat. Karena menurut National Fire Protection Association ini juga belum diketahui bagaimana sih cara penanganan untuk kebakaran pada kelas E ini. Kemudian pada kelas K, yaitu kebakaran atau api yang terjadi pada bahan masakan seperti lemak, minyak makanan, itu bisa menggunakan apar sodium klorida, powder, dan tidak juga disarankan menggunakan air karena tadi ketika api itu digunakan menggunakan air itu dia akan melawan. Karena kan biasanya nih kita kalau udah panik kebakaran nih udah siram aja pakai air. Itu sebenarnya nggak boleh, kita harus tahu dulu ini kebakarannya karena apa, bagaimana bisa terjadi begitu. Jadi nggak usah panik. Yang penting udah tahu tata caranya. Kalau misalnya, oh di desa ada apa, ambil aja nggak apa-apa.
dulu. Dan sangat disarankan bila di setiap rumah itu memiliki apa ada berbagai macam bentuk, ada yang segini, ada yang sebesar ini, ada yang lebih besar. Mungkin untuk yang di rumah-rumah warga bagaimana disarankan untuk memiliki yang minimal seukuran ini nih, botol aqua besar. Ya, karena namanya amit-amitnya bencana kita nggak ada yang tahu, jadi alangkah baiknya kita mengantisipasi dan melakukan pencegahan itu. Next. Dan ini ada video cara menggunakan apa yang kemudian nanti akan didemonstrasikan langsung oleh partner saya yaitu Rifki Al-Rasri. Kita sama-sama dari Mas Mbak. Halo, apa kabar semua? Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan tentang cara penggunaan alat pemadam api ringan yang kita singkat sebagai APAD. Tapi sebelumnya, saya akan menginformasikan 7 kode darurat yang berlaku di RSCM. Code Blue untuk kegawat daruratan medis, Code Green untuk gangguan keamanan, Code Pink untuk penculikan